Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang UTS kelompok kami, kelompok 3 yang berisikan Slurry Prediction dengan Simple Linear Regression dan pengembangan model. Dataset ini digunakan berisikan dua variabel, yaitu Years Experience dan Salary, di mana tujuan akhirnya adalah memprediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja. Sini yang pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia kerja, salah satu faktor yang menentukan gaji seorang karyawan adalah lamanya pengalaman kerja. Hubungan antara kedua variabel ini sering bersifat linear. Semakin lama pengalaman kerja, maka semakin tinggi pula gaji yang diperoleh. Untuk memahami dan memprediksi hubungan ini, kita menggunakan simple linear regression. Nah, di sini, tujuan kami awalnya yaitu memprediksi besaran gaji karyawan berdasarkan jumlah tahun pengalaman kerja, mengevaluasi performa model regression linear sederhana, dan mengembangkan network dengan menambahkan model baru yaitu polynomial regression untuk melihat apakah non-linear memberikan hasil yang terbaik. Manfaatnya yaitu memberikan wawasan tentang hubungan antara pengalaman dan gaji, membantu perusahaan dalam melakukan estimasi kompensasi berdasarkan pengalaman, menjadi pengalaman pembelajaran dasar untuk memahami konsep machine linear regression. Di sini yang pertama codingan kami yaitu infer library, yaitu pada tahap ini kami menginfer library seperti NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi, serta beberapa library seperti SkinLayer untuk membuat model regresi. Bagian ini penting sebagai fondasi sebelum kita memulai proses pemodelan. Selanjutnya di sini kami membaca dataset. Itu kita membaca dataset Slurry data. Dataset ini berisikan kolom years experience dan salary. Variabel X berisi pengalaman kerja, sedangkan Y berisikan nilai gaji. Dataset ini sangat sederhana sehingga cocok untuk studi regresi linear dan polinomial. Selanjutnya yaitu tahap EDA. Itu dilakukan untuk memahami struktur data, memeriksa misi value dan hubungan antara variabel, dan melakukan visualisasi sederhana. Di sini kami sudah menjalankannya. Nah, di sini saya menampilkan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antara pengalaman dan gaji. Dari grafik ini, ada pola kenaikan, tetapi peningkatan tidak sepenuhnya linear. Hal ini menjadi alasan mengapa kita mencoba model polynomial regression dan model linear regression. Selanjutnya, di sini kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih training sebesar 70% dan data uji testing sebesar 30%. Nah, yang selanjutnya kita ke model linear regression. Ini isi codingan kami. Dia akan mengevaluasi model linear regression. Karena model pertama yang saya gunakan linear regression, model ini mencoba menggambar garis lurus terbaik yang mempresentasikan hubungan antara pengalaman kerja dan gaji. Proses fit dilakukan terhadap seluruh data. Selanjutnya kita selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ria Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati dengan NPM 2359201113.
Baik, di sini saya akan mungkin menjelaskan bagian grafik-grafiknya saja. Jadi ini, yang bagian sini ini ada pengembangan polynomial regression. Dia menambahkan model polynomial regression atau derajat 2 untuk menguji apakah hubungan antara pengalaman dan gaji bersifat nonlinear. Baik, saya mungkin akan lanjut saja ke bagian ini, perbandingan prediksi antar model. Jadi dia ini, kalau yang random random forest ini, dia itu digunakan karena dia bisa menangkap pola kompleks. Jadi kita itu nggak perlu lagi menentukan bentuk hubungan. Dia tuh kayak atau tidak harus linear. Jadi dia tuh biasanya diberi hasil lebih akurat dan lebih stabil dibandingkan linear regression atau polynomial regression. Baik, yang selanjutnya itu bagian 9. Nah, grafik ini. Ini grafik dia residual plot atau linear vs random forest. Jadi dia ini ada dua bagian. Jadi yang grafik yang pertama ini, bagian ini atas ini, dia itu perbandingan prediksi. Jadi dia itu menunjukkan bahwa kayak ketiga model itu saling setuju. Jadi sebelum membuat prediksi itu, dia orang tiga model itu harus setuju dulu, baru dia bisa membuat untuk prediksinya. Kemudian yang bagian kedua ini dia residual plot. Jadi dia ini nunjukin bahwa kalau ada error atau residual itu untuk linear dan random forest. Jadi tersebar secara acak, dia ngacak, ada yang di sini, ada yang di sini. Dan juga dia tidak memiliki pola buruk. Jadi bahwa model-model itu dia berkualitas baik dan dapat diandalkan. Oke, untuk singkat waktu, ini ada distribusi error random forest. Jadi di tabel ini, di grafik ini itu ada min 4000, min 2000, 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, dan 12.000. Ya, error aktual atau prediksi. Jadi di diagram ini nih, dia itu modelnya itu masih melakukan kesalahan prediksi. Jadi dia banyak cukup variasinya. Mayoritasnya itu error berada di kisaran 4000 dan 6000. Jadi dia itu kisaran errornya itu di pada grafik yang ini 4000 dan 6000. Jadi ada beberapa prediksinya yang jauh lebih rendah itu dia tuh nilainya errornya itu 10.000 lebih lah, ya 10.000. Jadi dia ini model bagian grafik ini harus benar diperbaiki supaya dia tidak error dan juga tidak terlalu menyebar. Oke, jadi bagian sini ada perbandingan model. Dia itu membandingkan kinerja tiga model. Yang pertama itu simple linear regression, kemudian ada polynomial regression atau degree 2, kemudian ada random forest regression. Nih. Oh, ini lanjutan dari sini nih. Ini grafik distribusi error memperlihatkan bahwa kesalahan model random forest relatif simetris dan terpusat di sekitar 0 sampai dengan indikasi model bekerja cukup stabil. Kemudian ini ada bagian 11 ini dia perbandingan model. Bukan nih. Ini nih.
Ya, ini perbandingan modelnya. Yang pertama itu ada linear regression, polynomial regression, DEC 2, random forest regressor. Ini perbandingan nilai R antar model. Ini ada diagram-diagramnya, ini linear, ini polinomial, dan ini random forest. Jadi dia setiap model ini punya pola prediksi berbeda-beda meskipun dia datanya sama. Jadi orang tuh punya beda-beda tapi datanya itu sama. Yang pertama itu ada linear regression. Ini dia itu sederhana, dia ini paling sederhana. Jadi dia tuh bisa memprediksinya tidak terlalu ekstrim atau naik terlalu ekstrim, dia naik atau turun. Kemudian itu ada polinomial, dia itu biasanya tuh memberi prediksi paling tinggi. Jadi ini paling sederhana dan ini paling tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada random forest. Jadi random forest ini dia tuh biasanya lebih akurat dan stabil. Jadi titik-titiknya itu tidak terlalu ekstrim. Jadi di bagian model ini itu dia itu bisa membantu kita melihat model mana yang prediksinya lebih konsisten dan lebih dekat dengan pola sebenarnya, dan juga dia tidak terlalu melebih-lebihkan atau meremehkan. Di kesimpulannya itu, yang pertama itu dataset berisi 30 data dengan dua kolom, years, experience, dan salary. Kemudian model linear regression menghasilkan performa cukup baik. Kemudian model polynomial regression menunjukkan peningkatan kecil dalam akurasi. Kemudian model random forest regression memberikan hasil paling tinggi pada metrik evaluasi karena mampu menangkap hubungan non-linear secara fleksibel. Dan yang terakhir itu visualisasi tambahan seperti residual float dan distributor error membantu memvalidasi kualitas model. Kemudian di sini ada modifikasinya dan pengembangan yang dilakukan. Random forest itu dia sebagai model tambahan, kemudian ada visualisasi itu tambahan, dia kayak residual float, distributor error, dan perbandingan prediksi. Kalau dia buat tabel perbandingan modelnya itu dia mencakup MII dan MSI, RMSI dan R kuadrat. Jadi semua penjelasan tahap itu demi tahap dia menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dan paham. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.